kita ketemu lagi dan di video kali ini saya akan berbicara tentang seputar dunia advokat. Apa sih definisi dari advokat dan bagaimana terkait dengan honor seorang advokat? Saya akan ulas secara detail dalam video kali ini. Seorang advokat memiliki definisi adalah seseorang yang bekerja atau berprofesi seputar bidang hukum, baik di luar maupun di dalam pengadilan. Ketika berbicara di luar pengadilan, seorang advokat ini bertindak atas dirinya dalam proses non-litigasi. Dan ketika berbicara di dalam pengadilan, seorang advokat ini bertindak atas dirinya dalam proses litigasi. Seorang advokat tentunya harus memiliki kapasitas keilmuan tentang hukum. Dan seorang advokat juga tentunya harus memiliki izin. Berbicara izin seorang advokat. Seorang advokat sesuai dengan undang-undangnya nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Advokat harus memiliki izin. Dan berbicara proses munculnya izin, seorang advokat harus menempuh proses pendidikan yang biasa dikenal dengan PKPA. Yang selanjutnya, seorang advokat tentunya harus memiliki jam terbang dalam proses magang. Dan ketika mencukupi kriteria sesuai undang-undang advokat, seorang advokat mengajukan proses permohonan untuk disumpah dan selanjutnya seorang advokat akan diambil sumpahnya di pengadilan tinggi wilayah setempat. Itu tadi seputar proses bagaimana seseorang menjadi advokat. Berbicara advokat tentunya akan menarik ketika kita membahas tentang honor seorang advokat. Dan berbicara honor seorang advokat, dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, besaran honor seorang advokat tidak ada ketentuannya, tidak ada ketetapannya. Jadi seorang advokat bebas untuk menentukan honornya berdasarkan Undang-Undang advokat. Terus muncul pertanyaan bagaimana sih seorang advokat menentukan honornya? Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan seorang advokat dalam menentukan honor. Yang pertama tentu saja kerumitan masalah. Dari proses bedah terhadap permasalahan akan muncul kasus posisi. Dan perkara ini bisa ditentukan ketika rumit, tentu saja honornya akan lebih mahal. Selanjutnya adalah proses penanganan. Ketika berbicara proses penanganan, lama dari proses penanganan ini juga menjadi acuan bagi seorang advokat dalam menentukan honor. Dan untuk selanjutnya, saya akan mensimulasikan bagaimana ketika diri saya sebagai seorang klien yang memiliki permasalahan hukum, dan tentunya saya akan memilih jasa seorang advokat. Dalam proses pemilihan jasa seorang advokat, saya memiliki sudut pandang. Saya akan memperhatikan portofolio dari advokat yang akan saya pilih. Portofolio di sini mencakup mengenai apa-apa saja sih yang sudah berhasil ditangani oleh advokat tersebut. Bagaimana prestasinya, lama dia berkarir, tentu saja ini akan mempengaruhi kemahiran seorang advokat dalam menangani suatu permasalahan. Berbicara mengenai kemahiran seorang advokat dalam menangani permasalahan. Kemahiran seorang advokat tadi saya jelaskan berkaitan dengan jam terbang yang bersangkutan. Dan ketika kita berbicara jam terbang seorang advokat tentunya tidak mengacu pada umur. Karena umur di sini tidak menentukan advokat tersebut sering menangani permasalahan. Jadi terkadang ada advokat yang secara umur lebih muda tapi pengalamannya lebih banyak. Pertimbangkan hal-hal tersebut, cari portofolionya, dan tentukan pilihan Anda supaya Anda tidak salah memilih. Oke, itu tadi ulasan singkat seputar profesi advokat. Dan seorang advokat berhak untuk menentukan besaran honornya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tadi sudah saya jelaskan. Pada prinsipnya mengacu pada Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, pada ayat 2 dijelaskan bahwa seorang advokat dengan klien ketika berdiskusi menetapkan honor dan sepakat itu adalah sah. Dan untuk para rekan sejawat advokat yang dalam segi umur masih muda, tetap semangat, tidak usah minder, karena penentuan prestasi atau jam terbang tidak ditentukan oleh umur seorang advokat. Oke, itu tadi ulasan singkat seputar advokat, dan sampai ketemu di video kita selanjutnya masih seputar permasalahan hukum. Ingat, tetap berkarya, tetap semangat, optimis, dan salam semangat.